Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Sahal. Nah, NIM 19041133 kelas 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ulangan tengah semester pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital. Citra, satu elemen-elemen dasar citra digital: kecerahan, bentuk, warna, kontras. Dua, format file: GIF, JPG, TIFF, PS, PSD. Dan perbedaan image processing dan computer vision. Image processing meningkatkan kualitas citra untuk diolah lebih lanjut. Computer vision untuk mengenali objek pada gambar. Software pengolahan citra. Satu, software untuk mengolah citra yaitu MATLAB, R bahasa R, Jupyter Notebook bahasa Python. Dua, mengenal bahasa Python. Bahasa Python sendiri sebenarnya hanya memiliki sedikit perintah atau komen, tetapi justru karena sifatnya yang open source dan fleksibel, maka muncul para pengembang yang membuat library Python. Nah, library ini yang akhirnya membuat Python bisa membaca dan menulis berbagai bahasa lainnya seperti Java, C++, HTML, dan lain-lain. Tiga, software berbahasa Python untuk mengolah citra. Software Anaconda memang lebih banyak mengambil source komputer, tetapi dari segi kemudahan memanajer proyek, fitur yang mudah untuk membuat virtual environment adalah hal yang sangat penting. Anaconda CMD terpisah dari Windows CMD. 4. Library yang dibutuhkan untuk pengolahan citra. 1. Scikit image. 2. NumPy. 3. SciPy. 4. Pil atau Pillow. 5. OpenCV Python. 6. SimpleCV. 7. Mahotas. 8. SimpleTK. 9. PikiMagic. 10. Pikairo. NumPy adalah numerical Python atau model dasar yang bermanfaat untuk melakukan komputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik array multidimensi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan metrik maupun citra. Oleh karena itu, dasar mengenai paket ini perlu dibahas karena sering digunakan dalam pengolahan citra. Larik adalah suatu wadah yang memungkinkan sejumlah nilai per tip sama disimpan. Setiap elemen dalam larik dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berupa bilangan bulat positif. Larik berdimensi 1. Larik berdimensi 1 dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui senarai. Larik berdimensi 2 biasa digunakan pada metrik. Larik ini yang juga biasa dipakai pada pengolahan citra berskala keabu-abuan. Pada larik ini setiap elemen diakses melalui dua indeks. Indeks pertama digunakan untuk menyebutkan posisi baris dan indeks kedua untuk menyebutkan posisi kolom. Larik berdimensi 3 melibatkan 3 indeks untuk menyatakan setiap kolom. Larik ini biasa digunakan pada citra berwarna yang mengandung komponen B, G, dan R. Tipe data elemen larik. Tipe elemen data larik dapat diketahui melalui nama larik tipe. B. Pengaksesan larik. Pengaksesan elemen-elemen larik dapat dilakukan secara individual ataupun secara berkelompok. Irisan yang berlaku pada senarai juga berlaku pada larik untuk memperoleh sejumlah elemen. Sebagai contoh, matriks banding 2, 1 banding 3, berarti 2 baris pertama dalam kolom 1 dan 2. Untuk operasi matematika pada larik, operator plus, koma min, koma kali dapat digunakan pada dua larik yang berukuran sama, misalnya perkalian 3 metrik, perkalian metode dot, perkalian metode tag. Karena citra digital adalah metrik, maka operasi aritmetika
metrik juga berlaku pada citra. Operasi metrik yang dapat dilakukan adalah menjumlahkan dua citra, mengurangi dua citra, resist citra, rotate citra. Untuk pengolahan citra berbasis pixel, import metode copy diperlukan agar nilai pada hasil bersifat independen terhadap citra. Konstransa tebal menyatakan tebal bingkai dalam satuan pixel dan disebutkan sebanyak 4 kali proses untuk membuat kotak yang berwarna hitam. Pertanyaan berikut digunakan untuk memperoleh jumlah kolom dan baris pada citra. Contohnya yaitu import cv2 citra sama dengan cv2.imprint dalam kurung gambar tutup kurung hasil sama dengan citra.copy tutup kurung tutup buka dan tutup kurung. Tebal sama dengan 20, hitam sama dengan 0, jumlah baris sama dengan hasil .shape kosong, jumlah kolom sama dengan hasil .shape 1. Untuk dasar pembuatan gambar, metode yang digunakan OpenCV untuk membuat gambar berupa jenis lingkar berupa garis lingkar, persegi, panjang, dan elips. Garis cv2.line citra titik 1.2 warna ketebalan. Lingkar cv2 cisli citra titik 1 radius warna ketebalan. Persegi panjang cv2.rectangle citra titik 1.2 warna ketebalan. Elips cv2 elips citra titik pusat sumbu sudut awal sudut akhir warna ketebalan. Polygon cv2.polyline citra larik titik tertutup warna ketebalan. Teks tulisan cv2.put teks citra teks posisi font size warna ketebalan. Pemakaian CV2 filter pemakaian CV2 filter itu bentuk pemakaian CV2 filter 2D yaitu nilai balik sama dengan CV2 filter 2D citra jumpit kernel jumpit bisa berupa 8, 16, 32 dan seterusnya. Jika jumpit diisi dengan -1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1. Filter lolos bawah digunakan untuk meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi. Filter ini berguna untuk menghaluskan draw atau untuk kepentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Filter lolos atas filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah. Filter ini biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau menajamkan citra. Filter hitbox. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra. Kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Filter penonjolan. Kernel yang digunakan untuk memperoleh efek penonjolan. Ekualisasi histogram. Memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam pada citra. Dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra seperti mendapat pencahayaan yang merata. Itu seperti ekualisasi histogram citra abu-abu, citra berwarna, citra dengan clay berwarna. Untuk operasi morfologi. Operasi morfologi secara umum, pemrosesan citra secara morfologi dilakukan dengan cara passing sebuah strukturing elemen terhadap sebuah citra dengan cara yang hampir sama dengan konvolusi. Strukturing elemen dapat diibaratkan dengan max pada pemrosesan citra biasa atau bukan secara morfologi. Beberapa operasi morfologi yang dapat kita lakukan adalah dilasi, erosi, opening, closing, thinning, thickening, skeletoning, sink, dan lain-lain. Transformasi Fourier.
Transformasi Fourier merupakan operasi transformasi yang mengubah domain suatu sinyal periodik dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Transformasi ini umumnya digunakan pada bidang pengolahan sinyal digital maupun bidang pengolahan citra digital. Fourier transform digunakan untuk menganalisis karakteristik frekuensi berbagai filter. Untuk gambar 2D discrete, Fourier transform DVT digunakan untuk mencari domain frekuensi. Sebuah algoritma cepat yang disebut fast Fourier transform digunakan untuk perhitungan discrete Fourier transform. Perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian filter dan Mann filter. Gaussian filter adalah salah satu filter linier dengan nilai pembobotan untuk setiap anggotanya dipilih berdasarkan bentuk fungsi Gaussian. Filter Gaussian dipilih sebagai filter penghalusan berdasarkan pertimbangan bahwa filter ini mempunyai pusat Canel. Untuk Mann filter merupakan salah satu filtering linier yang berfungsi untuk memperhalus dan menghilangkan noise pada suatu citra yang bekerja dengan menggantikan intensitas nilai piksel dengan rata-rata dari nilai piksel tersebut dengan nilai piksel-piksel tetangganya dan jumlah piksel tetangga yang dilibatkan tergantung pada filter dirancang. Untuk tahapan perbaikan citra, satu input citra. Pada tahap ini citra hasil capture dari kamera atau foto dimasukkan untuk dijadikan citra training. Citra diambil sebanyak 5 data foto data foto tangan. Jika citra akan diproses dengan Gaussian, maka akan masuk pada Gaussian. Jika tidak akan diproses dengan Mann, maka pada tahap ini citra asli yang bernoise akan dipilih. Jika akan diproses dengan Gaussian, filter yang nanti akan menjadi bahan untuk dilakukan pengolahan. Jika proses Gaussian, pada tahap ini citra yang telah dipilih untuk diproses ke Gaussian filter, kemudian dilakukan proses perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian filter. Yang keempat, hasil Gaussian. Pada tahap ini citra yang telah diproses dari Gaussian filter akan menampilkan hasil dari proses Gaussian filter. 5. Proses Mann. Pada tahap ini citra asli yang bernoise akan diproses dengan menggunakan Mann filter yang kemudian akan ditampilkan hasilnya di Mann. 6. Hasil Mann pada tahap ini adalah menampilkan hasil dari citra yang telah diproses dengan menggunakan Mann filter. Selesai dan terima kasih.